desain eksperimen atau rancangan percobaan dengan menggunakan statistika. Pertama yang harus kita ketahui adalah terkait dengan konsepnya ya. Jadi istilah-istilah yang ada pada desain eksperimen. Jadi rancangan percobaan desain eksperimen ini bertujuan untuk menentukan atau merencanakan suatu pelaksanaan eksperimen agar tepat. Karena kita menggunakan statistik ya. Jadi desain eksperimen ini sangat erat ya dengan ilmu statistik ya. Maka di situ nanti ada beberapa uji, ada beberapa metode uji, metode analisa. Di dalam desain eksperimen nanti ada input ya, input atau disebut juga nanti variabel faktor ya, variabel faktor atau variabel yang mempengaruhi, dan tentunya nanti ada variabel yang dipengaruhi atau disebut respon ya, respon atau output begitu ya. Jadi ada dua kelompok variabel ya, variabel faktor atau input atau mempengaruhi. Nah, kemudian ada variabel yang dipengaruhi atau respon atau output. Nah, di sini nanti ada beberapa kondisi dari variabel-variabel di sini. Kondisinya di sinilah yang nanti berbeda. Kondisinya di sini berbeda. Maka di dalam desain eksperimen juga ada jenisnya. Jadi jenis atau klasifikasi desain eksperimen. Karena ada beberapa kondisi yang berbeda. Ya. Poin pentingnya itu. Nah, kemudian kriteria bahwa sesuatu itu disebut eksperimen, kegiatan itu disebut eksperimen. Cirinya adalah pertama tadi ada dua kelompok variabel ya, jadi input atau faktor atau pengaturan boleh ya, pengaturan atau intervensi ya, atau manipulasi bukan hal yang jelek ya. Di sini ada pengaturan, ada intervensi variabel atau variabel faktor yang diintervensi begitu, diatur. Atau variabel bebas ya istilahnya begitu. Nah, secara otomatis nanti akan menghasilkan variabel faktor ya. Variabel respon ya, menghasilkan variabel respon atau variabel outputnya gitu, atau variabel yang dipengaruhi. Nah, nanti di sini kita ingin tahu nilai pengaruhnya atau efeknya begitu. Efek dari variabel respon, variabel faktor atau intervensi ini ya terhadap hasilnya respon di sini. Pengaruhnya signifikan atau tidak, intinya begitu. Jadi signifikan atau tidak, pengaruhnya signifikan atau tidak. Gitu. Variabel respon di sini juga boleh dibilang variabel terikat ya atau dependen. Ya kan? Di sini independen, di sini dependen atau respon. Jadi independen di sini adalah faktor atau intervensi pengaturan ya. Nah, dependen di sini yang dipengaruhi itu bisa disebut respon atau terikat. Nah, itu ingin tahu pengaruhnya signifikan atau tidak, efeknya signifikan atau tidak. Kemudian nanti juga akan diketahui level taraf nilainya ya, nilainya. Oke. Oke, dalam rancangan percobaan desain eksperimen di sini ada istilah validitas internal sama eksternal. Kalau internal di sini kita ingin tahu pengaruhnya sama dengan istilah ini. Jadi di dalam dari dua variabel di sini ada pengaruhnya apa tidak, efeknya signifikan atau tidak. Ini disebut validitas internal. Kalau pengaruhnya adalah signifikan, efeknya signifikan, maka di situ istilahnya ada perbedaan atau menimbulkan perbedaan.
Jadi sesuatu yang menimbulkan perbedaan artinya apa? Di situ ada pengaruh. Gitu. Jadi dari faktor dari beberapa treatment, ya, beberapa pengaturan itu menghasilkan respon yang berbeda, menghasilkan variabel terikat yang berbeda, ya kan? Nah, apabila berbeda hasilnya, maka di situ ada pengaruh. Kalau validitas eksternal di sini adalah data yang digunakan itu bukan data yang kita punya di awal, tetapi data lain atau boleh dibilang kondisi lain begitu, ya. Sehingga kalau misalnya hasil dari data lain di luar data yang kita punya, ya, nah, hasilnya menunjukkan kesamaan, nah, di situ berarti validitas eksternal itu valid, begitu, hasilnya sesuai. Nah, apabila di sini ada kesamaan hasil validitas internal sama eksternal, nah, maka berarti rancangan percobaan yang kita hasilkan di situ baik, gitu ya. Jadi biasanya cukup pada validitas internal. Ya. Kalau ingin mengetahui hasilnya yang lebih bagus, maka hasil dari eksternal sama internal kita bandingkan, ada kesamaan atau tidak. Jadi di validitas eksternal di sini kita menggunakan data lain, menggunakan data lain. Konsep selanjutnya yang perlu kita ketahui di sini di dalam desain eksperimen pertama adalah ada yang namanya randomization. Jadi data yang kita ambil, ya, atau unit percobaan yang kita ambil itu harus sifatnya acak, kita ambil secara acak, random. Kedua, data yang kita ambil, ya, unit yang kita ambil itu bisa kita lakukan pengulangan. Artinya begini, misalnya pada suatu variabel faktor, ya, atau yang mempengaruhi atau inputnya itu ada beberapa treatment, misalnya ada beberapa treatment, misalnya treatment 1, 2, 3 gitu ya, misalnya ada 3 treatment. Nah, di sini treatment 1 itu kita ukur, ya, dengan beberapa pengulangan. Pengulangan 1, pengulangan 2, dan seterusnya. Ya, beberapa pengulangan begitu. Ini treatment 2, treatment 3 juga begitu. Dilakukan pengulangan. Ya. Oke, kemudian ada pengendalian lingkungan, lokal control. Artinya di dalam mendesain percobaan di sini lingkungan yang kita buat itu harus kita atur, kita kendalikan, ya, kita kendalikan dengan prosedur tertentu, gitu ya, dengan prosedur tertentu. Oke, coba kita lihat ya satu-satu ya. Nah, pengacakan tadi tujuannya sama ya. Jadi pengacakan di sini tujuannya adalah apa? Intinya kita ngambil unit percobaan, unit sampel begitu ya. Itu harus acak, ya. Tidak boleh ada tendensi memilih, ya, harus acak. Nah, cara acak itu bisa kita lotre. Misalnya untuk sampel satu, misalnya ada beberapa unit sampel, ya, ada unit populasi lah. Kemudian kita kasih nomor gitu kan, kita kasih nomor. Nah, setelah itu kita lotre mana yang kita ambil sampelnya, ya kan. Jadi dari populasi itu, ya, kita kasih nomor, kemudian kita lotre, nah, sehingga kita dapatkan unit sampel. Cara seperti ini disebut acak, ngambil acak. Nah, atau mungkin kalau kita kasih ada tabel bilangan acak ataupun komputer, tapi yang paling mudah lotre ini. Kenapa harus acak? Nah, ini supaya apa? Supaya eh, tidak bias. Jadi ini menjamin supaya hasil dari percobaan khususnya pada error, alat itu error ya. Error dari percobaan itu tidak bias. Artinya apa? Artinya sebenarnya di sini kan kita nanti akan memprediksi ya. Hasil prediksi dengan data aktual aslinya itu tidak bias, ya. Tidak bias. Jadi ada kemiripan.
dan kemiripannya di situ tidak bersifat urutkan ini datanya lebih dari satu ya, satu, dua, dan seterusnya. Nah, itu eh, tidak teratur, acak hasilnya errornya di sini, tidak sistematis, tidak sistematis. Jadi intinya poin pentingnya adalah dilakukan pengambilan unit sampelnya itu dengan acak, paling mudah dengan Lutri. Jadi kita kasih nomor kemudian kita Lutri. Kemudian pengulangan. Nah, tadi pengulangan di sini untuk ya tujuannya adalah agar presisi, lebih presisi. Kalau misalnya data kita cuma sedikit ya, cuma satu ya, percobaannya cuma pengulangannya satu, ini enggak presisi nanti. Ya harus kita ulang beberapa, harus kita ulang beberapa. Semakin banyak semakin bagus. Supaya apa? Meningkatkan presisi. Nah, berapa jumlah replikasi atau ulangan itu ya? Coba kita gunakan rumus ini. Pertama, kita kan ngambil data ya, ngambil sampel di sini. Nah, ngambil data misalnya data kelompok pertama di sini ya, misalnya di situ. Nah, dari data di sini kan kita akan mendapatkan yang namanya standar deviasi. Standar deviasi. Ya, standar deviasi. S ini standar deviasi ya, S. Standar deviasi. Nah, di sini adalah toleransi kesalahan. Biasanya 5% ya, umumnya memang menggunakan 5% toleransi kesalahan. Nah, T, tabel T ya, masih ingat ya, tabel T. Alfa per 2 berarti 5% dibagi 2 ya. Dua arah ini. Dua ini maksudnya adalah mengujinya dua arah ya. Jadi bisa lebih bisa kurang gitu ya. Maksudnya ke arah lebih ke arah kurang. Kalikan 2 dikuadratkan. Nah, dari nilai di sini ya, apabila nilainya R-nya berapa? Nanti R ulangannya ada dapat berapa kan? Misalnya di sini 4, ada 10, berarti ya kita lakukan pengulangannya sebanyak 10 kali. Jadi untuk menggunakan ini pengulangannya kita bisa dapatkan dari rumus ini. Ini secara perhitungan rumus. Tapi terkadang jumlah pengulangan itu disesuaikan dengan situasi. Misalnya tanpa perhitungan, misalnya berapa kali pengulangannya? Ya 5, 10 kali, 15 kali begitu bisa. Tapi kalau kita mau lebih lebih yakin begitu ya, maka gunakan rumus ini pengulangannya. Ya. Untuk perhitungannya ini sudah pernah kita buat ya. Jadi T ini. Jadi bisa dihitung dengan menggunakan tabel T ya. Tabel T. Oke, nah, pengendalian lingkungan dari percobaan itu memang harus kita buat pengendaliannya ya. Pengendaliannya misalnya di situ populasi dari percobaan kita heterogen, maka perlu kita lakukan pengelompokan. Nah, setiap kelompok, misalnya kelompok satu, kita lakukan pengelompokan misalnya 3 ya. Misalnya. Di sini ini namanya perlakuan, istilahnya pengendalian ya, pengendalian. Nah, di dalam kelompok di sini ini harus relatif homogen gitu. Nah, maka ini adalah suatu bentuk dari pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan. Jadi kita menentukan di sini, kita kendalikan kelompok-kelompok yang keseluruhan di sini adalah homogen. Nah, di dalam homogen disebut, kemudian kita kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok supaya lebih homogen. Jadi yang awalnya di sini heterogen ya. Nah, supaya kita mendapatkan hasil yang mewakili semuanya di sini populasi, maka untuk masing-masing kelompok kita lakukan kontrol dengan mengelompokkan yang homogen satu, mungkin dua, mungkin tiga. Ya. Nah, sehingga eh, 1 sama 2 ini ya memang ada kecenderungan berbeda. 1 sama 3, 2 sama 3 ini cenderungan berbeda. Nah, ini fungsi dari pengendalian lingkungan percobaan. Oke, nah, kalau bentuk klasifikasinya macam-macam ya. Jadi ini supaya kita tidak bingung nanti kita coba langsung contoh ya.
Nah, nanti kita akan mempelajari yang umum yang biasa kita gunakan ya. Ini rancangan acak lengkap RAL, rancangan acak lengkap. Jadi kita pelajari di sini dulu. Jadi rancangan acak lengkap. Oke. Nah, nanti di dalam percobaan, desain percobaan, nanti ada istilah variabel. Jadi kan ada variabel faktor ya, variabel faktor, variabel faktor atau inputnya ya, atau yang mempengaruhi. Nah, di dalam variabel faktor ya, ini kita mau membandingkan membandingkan antara dua kelompok, antara dua kelompok. Nah, yang saya sebut tadi sebelumnya kontrol ya, lingkungan kontrolnya. Misalnya kelompok eh, ada kelompok manipulasi atau treatment di sini. Treatment ya, treatment di sini. Treatment ya. Kemudian ada kelompok kontrol. Ini kontrol. Oke. Nah, kelompok treatment sama kelompok kontrol di sini nanti apakah menghasilkan di sini menghasilkan respon yang berbeda. Kan? Nah, misalnya treatmentnya dengan menggunakan eh, cara tertentu, misalnya metode tertentu atau bahan tertentu ya. Nah, kontrol di sini misalnya tanpa menggunakan bahan tertentu atau cara tertentu atau metode tertentu, apakah menghasilkan responnya bagaimana, nilai responnya. Di sini nanti pada umumnya ini, jadi ada kelompok treatment, ada kelompok kontrol. Kontrol di sini biasanya tanpa treatment, gitu ya, tanpa ini ya. Oke, nah di sini ini ya poin pentingnya di situ. Ya. Dalam mengambil data itu di desain eksperimen ada beberapa gabungan ya. Jadi bisa melakukan di lapangan observasi dulu di laboratorium ya. Atau kita langsung ngambil dari sumber aslinya, kita ngambil sendiri primer, sekunder ya bisa. Jadi desain eksperimen itu datanya bisa sumbernya dari macam-macam. Oke, nah, kemudian di dalam desain eksperimen ada analisa data. Jadi tetap ya, jadi setelah kita mendesain eksperimen, setelah datanya kita dapatkan, maka kita harus melakukan analisa data. Pertama yang harus kita pahami di sini adalah data kita itu variabel data kita. Variabel data kita itu skalanya apa? Skalanya apa? Variabel data kita itu skalanya apa? Variabel ya. Variabel data kita itu skala pengukurannya apa? Masih ingat, skala pengukuran ada 4 macam, ada ordinal ya, ada ordinal, sorry ada nominal dulu, nominal, ada ordinal, kemudian ada interval ya, interval, kemudian ada rasio. Nah ini kita harus ingat ya, kita harus pahami. Ya, sebenarnya sederhana kok, nominal, ordinal, interval, rasio. Ya. Nah itu pada data kita, variabel data kita itu skalanya jenis apa? Apakah nominal, apakah ordinal, atau interval, atau rasio. Oke, baru kemudian kita cek rancangan percobaan kita menggunakan apa. Nah, biasanya pada umumnya tadi sudah saya sebutkan, kita gunakan rancangan acak lengkap, RAL, rancangan acak lengkap. Oke, ya ini ya, jadi skala pengukuran data. Nah, skala pengukuran data yang tadi ya, saya ulas sekilas ya. Nominal. Nah, nominal di sini sifatnya hanya membedakan ya. Data ini hanya membedakan. Nah, bentuknya kategori. Misalnya jenis kelamin ya, variabel jenis kelamin itu ada pria, ada wanita. Nah, ini hanya membedakan pria dan wanita. Agama, nah, agama ini hanya membedakan ya, jadi hanya membedakan dan sebagainya. Jadi sesuatu data, variabel data yang hanya membedakan sifatnya kategori disebut skalanya nominal. Kalau ordinal di sini di samping membedakan juga ada urutan, ya. Ada ordo atau order ya, urutan. Ada tatanan urutan deret. Contoh tingkat pendidikan di SMP SMA. Nah, dia membedakan juga mengurutkan.
Nilai ujian di sini dalam huruf ya, misalnya A, ya, A minus dan seterusnya, B plus, begitu kan, B plus dan seterusnya. Nah ini sifatnya adalah membedakan dan mengurutkan dalam huruf ya, ini dalam huruf ya. Nah kalau interval di sini nilai juga ujian ya, tapi dia bukan dalam huruf. Misalnya saya menuliskannya 86, lebih dari 86, nah, ya kan? Ini masuk A sebenarnya. Tapi di dalam data kita, variabel data kita itu saya tuliskan berupa interval di sini. Jadi 86. Misalnya 60 gitu ya. 60 itu masuk ring ring apa intervalnya? Itu adalah di interval. Atau suhu juga, misalnya suhu dingin. Suhu dingin itu intervalnya mungkin misalnya di bawah eh, berapa? 20 derajat misalnya. 20 derajat. Jadi interval di sini yang menentukan siapa? Pertama, kita kita yang bisa menentukan kita sendiri atau berdasarkan konsep. Di konsepnya mengatakan misalnya IQ ya, IQ. IQ Genius, IQ Genius itu berdasarkan konsep. Nah, itu berapa nilainya? Intervalnya. Misalnya lebih dari berapa? 200 misalnya. Enggak tahu ya. Sekitar itu ya. Nah, artinya apa? Di sini berdasarkan konsep. Kita membuat intervalnya dari suatu variabel data lebih dari 200 itu berdasarkan konsep ya, atau mungkin bentuk tekanan misalnya suatu fisika ya. Nah, tekanan udara yang tinggi misalnya itu eh, apabila nilainya berapa, di atas berapa gitu ya. Nah, itu berdasarkan konsep. Atau mungkin ini gula darah. Gula darah normal itu antara 100 sampai misalnya berapa? 150 gitu ya. Nah, itu. Kalau sudah di atas 200 mungkin tidak normal gula darah. Nah, itu kan berdasarkan konsep ya, bukan gitu. Nah, rasio di sini suatu data yang nilainya memang bernilai benar. Artinya nilai nolnya di situ bersifat mutlak. Contohnya umur 1 tahun dengan umur 1 minggu berbeda ya. Jadi di situ nilai nolnya sifatnya mutlak. Itu rasio. Nah, maka level rasio di sini kalau dalam urutan paling tinggi. Kenapa? Karena dia membedakan, dia mengurutkan, kemudian ada level intervalnya juga, dan juga punya nilai nol yang mutlak. Jadi lebih tinggi rasio. Ingat di materi sebelumnya, kalau skala nominal sama ordinal biasanya kita menggunakan non parametrik ya. Analisa statistik yang non parametrik. Oke, nah, konsep lagi ini penting ya konsepnya. Jadi dalam desain eksperimen pertama yang perlu kita ketahui unit eksperimennya apa ya. Unit eksperimennya apa? Kemudian perlakuannya ya. Jadi perlakuan, jadi ada pada kontrol atau variabel kontrol kita. Variabel kontrol kita, variabel variabel ya, variabel variabel kontrol kita itu kita perlakukan dengan cara seperti apa? Atau unit ya di sini, unit eksperimen kita perlakukan dengan cara seperti apa? Nah, ya. Atau bisa kita tambahkan ya, ada yang dikasih perlakuan, ada yang tidak dikasih perlakuan. Gitu ya. Nah, istilahnya yang dikasih perlakuan namanya grup perlakuan atau treatment, yang tidak dikasih perlakuan namanya grup kontrol biasanya. Kontrol. Oke, di dalam eksperimen juga ada yang namanya error ya, kekeliruan eksperimen. Kemudian tadi ada replikasi, ya. Ada randomization. Istilah ini yang harus kita ketahui. Ada kontrol lokal, sudah kita sebutkan tadi.
Nah, juga nanti tadi ya ini istilahnya faktor, variabel faktor ya. Di dalam desain eksperimen, variabel faktornya itu yang mempengaruhi ya atau inputnya itu boleh sifatnya kuantitatif atau kualitatif. Artinya begini, skala data kita. Nah, ini kalau kuantitatif kan interval sama rasio ya. Ya. Kalau kualitatif data kita boleh nominal atau ordinal. Jadi di variabel faktor di sini boleh boleh ya, kualitatif boleh, kuantitatif boleh. Nah, kemudian nilainya ya, tentunya nilainya, nilai dari faktor itu. Interaksi, interaksi di sini maksudnya adalah kalau misalnya kita memiliki beberapa faktor, faktornya tidak satu saja. Jadi misalnya faktornya lebih dari satu, satu, dua, misalnya tiga. Ya. Nah, di sini ada interaksi, ya, ada interaksi. Maka nanti kita bisa tahu apakah interaksi dari faktor-faktor ini, beberapa faktor, itu akan mempengaruhi dari respon dari. Nah, jadi untuk yang kita buat contoh nanti sifatnya masih sifatnya cuma satu faktor ya, satu faktor. Nanti akan selanjutnya apabila kita paham satu faktor ini maka dua tiga faktor nanti akan lebih mudah. Nah, ini ya yang mau kita pelajari dulu yang desain acak lengkap. Ini yang dasar dan umum digunakan. Oke. Sifatnya adalah jadi di dalam kelompok-kelompok itu perlakuan itu sifatnya homogen ya. Jadi homogen. Oke. Ini secara matematisnya ya. Jadi di sini nilai rata-rata konstanta. Kalau kita masih ingat koefisien regresi ya. Koefisien regresi sebenarnya modelnya hampir sama dengan persamaan regresi. Ini adalah konstanta gitu. Nah, di sini adalah apa variabel independennya atau variabel faktor ya kalau di desain eksperimen. Kalau di regresi sering disebut variabel independen. Nah, ke I ini adalah ini perlakuannya ada berapa macam perlakuannya. Misalnya ada tiga ya berarti ini satu dua tiga gitu ya. Nah, J J di sini adalah ini lebih kepada replikasi berapa kali pengulangannya. 5 kali berarti ya 1 2 3 4 5 gitu kan. Berarti kalau misalnya pengulangan 1 2 sampai 5 gitu kan. Ini pengulangan ke bawah. Tadi kalau misalnya perlakuannya ada 3 berarti perlakuan 1 2 3 gitu kan. Nah, ini datanya ya. Itu error ya, error. Error misalnya error satu dan I1 dan J1 ya, berarti di sini. Ini predik. Error itu kan prediksi selisih antara data asli ya dengan prediksi. Ya, prediksi itu di sini nanti prediksinya ini prediksi. Jadi ini kan sebenarnya prediksi di sini. Prediksi itu biasanya Y topi ya, IJ, ya kan? Di error di sini sebenarnya adalah Y ini aktual dikurangi Y prediksi sama dengan error. Kalau gambarannya seperti ini. Jadi ini secara umum ya. Ini secara umum gambarannya. Jadi ada yang saya sebutkan tadi. Di sini ada beberapa perlakuan ya. Kemudian data pengamatannya ke bawah misalnya ada pengulangan berapa kali replikasinya sampai J. Untuk manualnya kita hitung dengan rumusnya ini. Jadi nanti penyelesaiannya bisa kita gunakan dengan software ya, SPSS ya, misalnya SPSS atau juga kita cek misalnya dengan manual ya, hitungan manual dengan Excel. Kalau misalnya masih satu faktor ya, misalnya desain eksperimen kita menggunakan satu faktor ya. Kalau perhitungan manualnya masih sederhana ya, tapi kalau beberapa faktor sudah kompleks, maka dengan menggunakan SPSS kita bisa membantu ya lebih cepat. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya.
Nah, nanti di dalam analisis desain eksperimen ya, kita akan menggunakan yang namanya metode analisis of varian. Masih ingat ya, ini sempat kita pelajari ANOVA, ANOVA, gitu ya. Analisis of varian. Nah, di sini ANOVA-nya sifatnya masih satu faktor, one B, B. Nah, untuk perhitungan manualnya nanti coba kita lihat ya. Ini. Nah, kita masuk contoh aja ya supaya lebih paham. Jadi kita ada desain percobaan di sini. Desain percobaan di mana desain percobaannya menggunakan desain acak lengkap. Ya. Rancangan acak lengkap RAL gitu ya. Nah, tadi kita gunakan RAL karena sifatnya relatif homogen. Kita mau membandingkan ya antara beberapa perlakuan. Nah, contoh di sini ya, di sini ada eh, pengeringan. Jadi pengeringan namanya simplisia. Pengeringan simplisia. Kadar air pengeringan simplisia ya, itu diduga dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara. Jadi dalam suatu pabrik itu setelah mungkin produk itu kan masih mengandung air ya. Nah, supaya melanjut kepada produk akhir misalnya, maka diperlukan pengeringan. Nah, supaya tidak lama, kita mau mengetes sebaiknya kita menggunakan kecepatan aliran udara itu berapa. Nah, di setting di situ treatmentnya, pengaturan settingnya, kecepatannya ada yang 0,7, 0,8, 0,9, 1 meter per second. Ya. Nah, ini treatmentnya. Ada 4 treatment faktor. Jadi faktor kecepatan udara. Jadi kecepatan udara di sini sebut faktor ya, faktor. Nah, di dalam faktor di sini ada beberapa treatment. 4 ya di sini. Oke. Kemudian kita ambil data dengan 6 kali replikasi. Oke. Ini ya, contohnya di sini. Oke ya. Coba kita hitung ya. Pertama kita gunakan software dulu ya, SPSS. Nah, data ini kita masukkan ke dalam SPSS. Contohnya seperti ini. Oke, nah ini ya, ini kadar air. Kadar air ya. Kadar air. Variabel pertama kadar air. Kemudian ini sebagai faktor ya. Kembali. Ini sebagai kecepatan udara, ini sebagai faktor. Jadi kecepatan udara untuk 7 milisecond. Di sini karena di sini sifatnya hanya membedakan ya. Kecepatan udara di sini sifatnya adalah membedakan. Kita setting treatment pertama 0,7, 0,8, treatment 2 dan seterusnya. Nah, artinya di sini kelompok pertama. Jadi di dalam menghitung di SPSS kelompok-kelompok di sini, kelompok treatment di sini ya, kita kode. Nah, kode pertama di sini adalah untuk kecepatan 7 ya. Kode 2 8. Kode 3 9. Kode 4 1. Sorry, ini 0,7 ya, 0,7, 0,8, 0,9, 1 milisecond. Nah, ini harus kita sesuaikan ya datanya. Jadi misalnya di sini 1 kecepatan udara treatment 1 yakni 0,7 milisecond itu kadarnya 7, ini harus kita sesuaikan. Sesuaikan ya. Ya ini yang 1, 8, 15. Nah, ini harus kita sesuaikan ya. Jadi barisnya harus kita sesuaikan. Punyanya siapa begitu. Jangan sampai asal ya. Turun ke bawah ya. Setelah 2 di sini kelompok 2 ya. 12. Ya kan? 12, 17 ini 2. Gitu ya. Sampai terakhir
kelompok 4 yang terakhir 20 ya di sini ya. Nah, ini kelompok 4 20. Jadi harus kita sesuaikan kode dari perlakuan di sini harus punyanya ini masing-masing. Gitu ya. Oke, kemudian setelah kita tulis, nah tentunya kita harus kasih variabel ya, nama variabel di sini. Ini kan datanya ya. Aslinya kan kosongan begini ya. Coba ya kita mulai dari kosongan. New kosongan ya. Oke. Nah, di sini kita tulis datanya tadi ya. Datanya tadi kita tulis di sini. Tapi sebelumnya kan kita harus menuliskan nama variabel di sini. Kita definisikan nama variabel. Kita masuk di variabel view. Variabel view. Nah, tadi air ya. Kadar air. Kadar air. Kemudian satunya lagi kecepatan angin. Nah, kadar air di sini kita lihat angkanya kan berupa angka ya, numerik ya. Maka skalanya numerik tetap. Nah, tapi kalau kecepatan anginnya di sini kan berupa kategori kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, maka di sini tipenya untuk kecepatan angin kita kategorikan. Nah, sini ya, kita klik di sini ya, tipe di sini kita klik di sini. Coba kita ganti, boleh numerik ya, tetap numerik ya, tetap numerik ya, tetapi ini measure-nya, nah di sini ya, kita rubah ke dalam nominal ya, nominal ya. Oke, nah, di sini kadar air karena dia memang angka, maka kita ke scale. Scale di sini maksudnya adalah bisa rasio, bisa skala interval. Gitu. Oke, yang penting lagi di sini untuk yang nominal atau ordinal ya, nominal atau ordinal di sini, ini values-nya kita kasih keterangan. Satu, nah, tadi kelompok 1 adalah kecepatan 0,7 ya, meter per second. 2 itu 0,8 meter per second. 3 9 meter per second. 4 1 meter per second. Nah, kalau numerik ini tidak perlu ya, values kita kasih kode dengan nama tidak perlu. Kalau mau dikasih lebih lengkap boleh ya, kadar air Simplicia misalnya begitu. Nah, ini tingkat kecepatan angin. Oke ya. Nah, ini kalau butuh desimal boleh dibiarkan, kalau tidak perlu maka boleh dinolkan. Nah, nanti silakan di save ya di sini. Nah, ini baru kita kasih angka. Nah, ini kan sudah ya variabelnya. Sudah kita definisikan, baru kita kasih angka. Boleh ditulis manual ya, boleh tulis manual. Atau copy paste boleh ya. Jadi harapan saya dicoba nanti, karena kalau tidak dicoba nanti akan pasti bingung. Dan seterusnya ya. Hasilnya seperti ini. Ini saya copy langsung semua di sini ya. Oke, semua. Oke. Oke. Data totalnya ada 24 ya. 24. Tadi ada 4 kelompok ya, ada 4 grup perlakuan ya. Nah, terus kemudian masing-masing kelompok dilakukan replikasi sebanyak 6. Ingat, masih 6 kan di sini. Di masing-masing kelompok dikasih replikasi sebanyak 6. Ya. Nah, oke.
Untuk analisanya tadi, untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor dari kelompok kecepatan angin di sini terhadap respon dari ini, nilai kadar air, kita gunakan analisa of varian ANOVA. Masuk analyze, compare mean. Nah, di sini one way. Kenapa menggunakan one way? Karena faktor yang mempengaruhi cuma satu arah, satu macam, ya, yakni kecepatan angin. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini faktornya apa? Ingat tingkat kecepatan di sini faktornya. Nah, dependent list-nya atau responnya variabelnya ini. Oke, kemudian maka dihasilkan ini nilainya. Dihasilkan ini nilainya. Coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini yang utama, yang penting sebenarnya adalah dua, atau ini salah satu boleh ya kita melihat nilai F hitung di sini F hitung ya, sama nilai sig atau nilai signya. Nilai sig di sini adalah probabilitas dari F hitung di sini. Nah, kalau F hitung kita bandingkan dengan F tabel. Nilai sig di sini kita bandingkan dengan nilai alfa 5%, karena pada umumnya pada SPSS di sini default yang digunakan adalah 5%. Nah, kembali yang seperti kemarin-kemarin, apabila nilai signya di sini, di bawah 5%, maka disimpulkan bahwa ada perbedaan di antara grup. Jadi pada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 minimal ada 2 yang berbeda nilai kadar airnya. Begitu. Minimal ada 2 yang berbeda kadar airnya. Begitu ya. Oke. Itu bisa kita lihat dari nilai sig yang di bawah 5%. Atau kalau kita suka dengan F tabel, bisa kita bandingkan ya nilai F itu ini dengan F tabel. Nah, F tabelnya di sini bisa kita buka file F tabel atau kita hitung F tabelnya dengan Excel. Kita hitung F tabelnya dengan Excel. Caranya sama dengan F, gitu ya. Kita pilih yang inverse ini ya, inverse RT. Jadi di sini RT ini dua sisi ya. Klik, probability-nya 0,05. Nah, di dalam distribusi F itu ada 2 derajat bebas. Nah, degree of freedom 1 sama 2. Itu dari mana? Nah, kalau di output di sini, ini kita lihatnya dari nilai DF. DF ini degree of freedom ya. Nah, yang atas di sini degree of freedom 1, di sini degree of freedom 2. Begitu. Nah, ini kita tuliskan 3 dan 20 di sini. 3, 20. Enter. Nah, ini F tabelnya. Nilainya 3,10 ya. Nah, kita bandingkan, artinya di sini kan lebih besar F itu. Artinya sama, bahwa memang signifikan berpengaruh. Jadi kesimpulan kalau kita mau melihat sig-nya di sini dibandingkan dengan 5%, di bawahnya berarti signifikan ya. Ada pengaruh, berarti ada perbedaan antara treatment ya, grup treatment terhadap hasil respon. Jadi salah satu boleh kita gunakan F tabel atau gunakan 5% ini, 5%. Gitu ya, sederhana ya. Jadi kalau kita gunakan di ANOVA ini hasilnya seperti ini. Kemudian pertanyaan yang muncul ya, di antara grup 1, 2, 3, 4 mana yang berbeda ya? Apakah 2 saja yang berbeda, ataukah 3 kelompok yang berbeda, atau 4 kelompok yang berbeda? Cara ngetesnya kita harus tambahkan dengan
memilih opsi ini. Kita pilihkan opsi post hoc. Oke, misalnya kita gunakan 2K, boleh 2K, Duncan boleh salah satu ya, Duncan misalnya ya. Continue. Ya. Ini ya, ini kalau gunakan Duncan ya. Coba kita tes di sini. Ternyata ini kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2, berbeda dengan kelompok 3. Begitu. Gitu ya. Jadi ini kelompok bukan kelompok 1 ya, kelompok jenis 1. Nah, di sini ya kelompok 1 ini nilainya sekian. Kelompok 8 sama 9 itu dalam satu kelompok ya. 0,8 sama 0,9 itu dalam satu kelompok ya. Terus yang kelompok 1 meter per second itu pada kelompok 3. Artinya apa? Di sini ada 3 perbedaan. Artinya perlakuan 0,7 itu berbeda dengan perlakuan 0,8 dan 9 ya. Kemudian juga berbeda dengan perlakuan kecepatan 1 meter per second ya. Artinya yang sama ini 0,8 sama 0,9 itu sama dalam satu kelompok. Gitu. Artinya di sini ada 3 perbedaan. Ada 3 perbedaan kelompok. Nah, ya kan? Nah, di sini kita bisa menyimpulkan, menginterpretasikan bahwa kecepatan 0,7 itu berbeda dengan 0,8 dan 0,9 juga berbeda dengan 1. Nah, di sini ya. Nah, 1 kecepatan dengan 1 itu kita lihat nilai. Di sini nilainya paling besar, kecepatan paling semakin tinggi. Nah, ya, kecepatan semakin tinggi menghasilkan kadar air kekeringan yang semakin tinggi pula. Semakin tinggi pula. Ini penting. Jadi ini informasi yang mendasar begitu ya, yang empiris berdasarkan percobaan dan analisanya ya. Maka yakin dengan keyakinan. Kenapa dengan keyakinan? Karena kita menguji dengan statistik ya. Dengan toleransi 5% ya. Sehingga dengan keyakinannya adalah 95% bahwa faktor kecepatan itu memiliki pengaruh terhadap kadar air simplisia, artinya kekeringannya semakin ada pengaruhnya. Nah, ini kesimpulan. Dan mungkin metode penelitian dan analisanya ini bisa diterapkan ya di dalam studi-studi lainnya. Oke, ini dengan menggunakan SPSS ya. Kalau misalnya selain Duncan bisa sama sebenarnya hasilnya relatif sama ya. Nanti bisa dicek ya. Ini kan Duncan ya. Duncan boleh. Nah, oke, ini sama ya. Oke. Kalau 2K di sini membandingkan di sini satu-satu. Ini 1 dengan 8. Kalau misalnya di sini kita bisa ngeceknya dari nilai sig di sini ya. Nilai sig di sini. Nilai sig di sini kalau di sama ya, kalau di bawah 5%, maka itu ada perbedaan yang nyata. Ini menggunakan 2K ya, 0,7 dengan 0,8. Nah, kan di bawah 5%. Nah, misalnya 0,8 dengan 0,9. Ini di atas 5% kan, artinya sama. 0,8 sama 0,9 ini sama. Ya. 0,9 dengan 0,8 sama di sini. Ini satu dengan semuanya di sini berbeda, ya kan? 1 dengan 9 juga berbeda kan di bawah 5%. Kira-kira lebih mudah yang mana? Oke ataukah menggunakan Duncan? Silahkan dicoba. Salah satu aja cukup. Ya, untuk SPSS seperti ini ya. Coba kita lihat dengan manual ya. Jadi dengan konsep manual. Kalau kita menggunakan manual, kita gunakan Excel ya.
akan Excel. Data kita kan ini ya bentuknya ya, data kita ini. Kalau dengan Excel seperti ini, data kita ini. Data kita pertama ya tentunya kita harus melihat rumusnya ya, melihat rumusnya. Nah, totalnya di sini, total dari perlakuan 1, perlakuan 2 di sini ya, perlakuan 4, jumlah pengamatannya atau replikasinya untuk masing-masing di sini 6. 6. Oke, kemudian kita total ke samping ya, total semua di sini ke samping. Oke. Nah, kemudian kita membutuhkan suatu nilai kuadrat untuk masing-masing nilai di sini. Ini nilai respon ya. Di sini nilai respon. Kalau saya tuliskan mungkin saya kasih warna biru ya. Nah, nilai biru di sini adalah respon. Nah, nilai yang kuning di sini adalah kelompok dari nilai faktor. Kan di sini kelompok faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4. Perlakuannya ya. Nah, ini kita kuadratkan. Masing-masing ya. Untuk masing-masing kelompok di sini. Kita kuadratkan, kita jumlah. Kan kita jumlah di sini. Sampai kelompok keempat ya. Kemudian kita total ke samping semuanya. Total ke samping ya. Masing-masing di sini. Nah, ini tujuannya apa nilai-nilai ini? Ini kita mau menghitung ya sum square total ya. Sum square perlakuan, sum square error ya. Nah, sum square total di sini kalau di dalam outputnya di sini adalah nilai ini. Di dalam ANOVA ya, di dalam ANOVA sum square total di situ ini. Total sum square ini nilai ini. Ya. Kemudian kalau sum square perlakuan ya, sum square perlakuan di output SPSS adalah between groups di sini. Jadi tadi kan grup 1, 2, 3, 4. Jadi perlakuan 0,7 meter second dan seterusnya. Itu grup itu. Ya. Nah, itu sum square-nya di sini. Ini within group ini berarti errornya selisih. Sebenarnya within group di sini adalah antara error kelompok 1, antara kelompok 1 sama 2 sama 3 sama 4 itu berapa sum of square-nya errornya. Gitu ya. Jadi kita hitung nilai ini. Sebenarnya sama. Ini untuk menghitung analisis of varian. Oke, rumusnya kalau di dalam ini ya rumusnya ya. Ini sum square total, sum square perlakuan, sum square. Rumusnya ini kita implementasikan di sini. Ini ya, rumusnya ini. Ini silakan dicek ya. Ini rumusnya. Oke ya. Oke, ini sum square total, sum square perlakuan. Berarti posisinya adalah antara perlakuan di sini, perlakuan 1, 2, 3, 4 nilainya, ya kan? Makanya kita ambil datanya di sini. Sum square error ini adalah sebenarnya sederhananya adalah total dikurangi error, total dikurangi perlakuan. Jadi kalau manual kita bisa menghitungnya dari sini. Ya. Kemudian ini sum square ya, sum square SS gitu ya. Nah, kemudian min square. Min square ini berarti sum square ini dibagi dengan derajat bebasnya. Derajat bebas. Nah, berapa derajat bebasnya untuk sum square total? Sum square total di situ adalah jumlah data di sini dikurangi 1. Ini kan 24 ya. 24 jumlah data semuanya dikurangi 1. Maka di sini adalah dibagi 23. 24 dikurangi 1. Sum square kemudian min square untuk perlakuan ini adalah nilai di sini sum square dibagi derajat bebasnya. Derajat bebasnya dari perlakuan di sini adalah 3. Dari mana? Jumlah perlakuannya kan 4. 4 dikurangi 1, 3. Ya.
Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat dari output di sini. Ini kan juga ada nampak ya. DF-nya 3, 23 begitu kan. Sama ya, hitungnya begitu. Oke, kembali lagi. Nah, kalau error di sini mean square error. Nah, mean square error ya berarti sum square error dibagi derajat bebasnya 20. Dari mana 20? Nah, itu sebenarnya adalah untuk masing-masing di sini. Ini kan 6 ya. 6 replikasinya 6 dikurangi 1. Begitu juga kelompok 2, 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1, 6 dikurangi 1. Artinya ada 5, 5, 5, 5, ditambahkan ada 20. Ya kan? Itu ya. Nah, ini kemudian kita menghitung F hitung. Ini F hitungnya. F hitung itu dari mana? F hitung adalah mean square dari perlakuan ini dibagi mean square dari error. Ini ya. Ini dibagi ini. Dapatkan 19,6. Nah, ini coba kita cek ya dengan sama ya, sama 19,6 dan 1 ya, sama. Oke, kemudian kita bandingkan dengan F-tabel. Cara menghitung F-tabel sama ya tadi ya sudah saya ulas di awal. Karena dia lebih besar, maka pengaruh dari perlakuan di sini, faktornya, faktor di sini berpengaruh terhadap kecepatan aliran udara keringnya ya, ini keringnya, terhadap keringnya. Jadi kita mau mengeringkan ya simplisia di sini sehingga kita menyimpulkan memang ada pengaruh ya, ada pengaruh kecepatan aliran udara terhadap keringnya kadar air ini. Jadi poin pentingnya di situ ya. Poin pentingnya di situ. Nah, ini contoh manual sederhana ya. Jadi kembali lagi kalau misalnya faktornya lebih dari 1 ya. Ini kan faktornya cuma 1 ya, kecepatan angin. Kalau misalnya ada 2, ada 3, nah, saya sarankan gunakan SPSS. Tapi kalau kita harus tahu dasarnya ya. Karena dengan dasar yang tahu, kalau misalnya ada situasi yang berbeda, misalnya di pekerjaan, maka kita akan mudah untuk beradaptasi. Oh, kalau misalnya situasinya begini, beberapa faktor, maka dengan dasar manualnya ini bisa, maka kita akan lebih mudah menggunakan aplikasi SPSS. Atau mungkin dengan Minitab. Minitab juga bagus ya. Minitab itu nanti juga banyak baik itu ya poin pentingnya dari penjelasan pembahasan mengenai mengenai desain eksperimen dan analisisnya. Nah, ini kita menggunakan yang rancangan acak lengkap. Ini ada contoh ya. Nanti silakan di kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.